Enggak ternyata. Enggak. Gua kira bakal ini cucuk tapi Jing ya berhasil mendapatkan kill tersebut. Dan nah, itu dia untuk 1 poin pertama untuk tim Paper Rex. Momo-chan. Iya, masih sama ya ternyata dengan permainan yang agresif tentunya dari teman-teman Paper Rex ini membuat mereka lagi dan lagi gak bisa menyentuh ke area side-nya dan harus tertahan tadi di area B-man-nya. Jadi teman-teman Global Esport mereka mungkin harus berhati-hati ya, apalagi mungkin kalau misalnya ngomongin map pertama tadi ada Killjoy gitu, masih ada turret, tapi kalau sekarang tidak ada, jadi mereka harus berhati-hati dengan sisi belakangnya. Skarozi, flashnya benar-benar on point banget ke apa di sini. Ingin dapetin Davai tapi Benkai langsung melakukan trade dengan 2 player sekaligus. Benkai menumbangkan 2 pemain di area mid dan ini membuat teman-teman dari Global Esport mereka langsung memukul mundur karena kalah jumlah juga tadi. Dan bahkan kalau kita lihat dari Benkai sudah low banget, sisa 4 HP kali ini. Sementara dari Jing masih mencoba untuk membackup di area mailboxnya. Lihat 1 pemain di sini tumbang, 2 Kappa. Dan bahkan dari Hell Ranger pun harus tumbang di tangan seorang main freak. Dan 2-0. Seperti yang kita tahu, memiliki keunggulan tentunya dari Arsenal ini membuat teman-teman Paper Rex tentunya bisa mendapatkan poin kedua dengan cukup mudah tadi, Red. Oke, 2-0 skor sementara. Jadi itu adalah skor yang cukup lumayan baik untuk tim Paper Rex karena memang dari tim Global Esports tadi mereka melakukan half buy force mungkin karena di round sekarang Global Esports tidak bisa melakukan buy. Oke, jadi tadi ada drone yang dilakukan, tapi kita lihat Jing coba untuk melakukan push lagi. Dan sudah ada Penshell dikeluarkan, Forsaken mampu mendapatkan kill tersebut. Akan terlock posisinya di sebelah kiri, Flash langsung dikeluarkan juga 1 kill. Jing memang mendapatkan kill bersama dengan tadi Flash yang dilang di pop up oleh seorang Forsaken 3 melawan 2 dan spike-nya pun drop. Satchel lagi dari seorang Jing terus melakukan push, melakukan pick demi picknya berani sekali, tapi di sisi lain Benkai harus tumbang 2 melawan 2. Sekarang posisinya pun gak mau terlalu melakukan push juga karena mengingat mereka udah sama kedudukannya, jadi mereka bakal menahan juga. Tapi posisinya udah ketahuan Jing, masih loncat-loncat gaming tapi harus tumbang dan Forsaken mampu mendapatkan kill tersebut, mengambil satu Arsenal. Oke, sudah ada 1 player yang harus berhasil ditumbangkan juga. Forsaken berhasil mendapatkan triple kill, mengambil 1 skin Singularity, tidak dengan skin prime-nya. Oke. Jadi Forsaken lebih suka Singularity. 3-0 skor sementara Momo-chan. Iya, dan itu ini ya, personal taste ya. Dan kali 3-0 untuk teman-teman dari Paper Rex sendiri. Dan tadi sayang banget sebenarnya dari seorang Jing. Dia sempat ketahuan terlebih dahulu ya. Jadi membuat dari Hell Ranger pun masih bisa menumbangkan Jing tadi. Kali ini 3-0 dan Global Esport mereka kali ini sudah memiliki Arsenal yang lebih baik tentunya dengan beberapa Phantom dan juga 1 Vandal di tangan seorang Hell Ranger. Davai coba untuk menjaga di area mukanya kali ini, Heaven sorry, dan bahkan kita lihat dari Skarozi pun coba untuk push kali ini udah ada 1 trapwire yang dihancurkan. Jing ngedapetin 1 di area mailboxnya dan membuat Jing harus memukul mundur, tapi ada Davai yang langsung memberikan backup dengan baik kali ini. Global Esport kehilangan 2 pemain sekaligus, tapi ternyata bomnya mengarah ke arah B-man, Rere. Yes, dan 3 melawan 5. Posisi dari tim Global Esports memang ini waktunya mereka melakukan buy setelah 3 round berturut-turut. Karena di round kedua mereka melakukan force. Dan kita lihat sudah ada 1 player. Oke, side B-nya mulai dikuasai. Yap, betul saja. Itu hanyalah timing tadi. Di arah side A-nya dijadikan pancingan aja. Golu mendapatkan kill tapi akan coba untuk lakukan Nova Pulse tadi. Dan sudah ada 1 player yang masuk ke arah alley juga. Benkai berhasil mendapatkan kill. Tersisa 1 player saja sekarang dari seorang Hell Ranger yang masuk ke arah alley. Bermain di dalam smoke nebulanya. Hell Ranger sudah kelihatan posisinya, langsung berhasil swing pick oleh seorang Benkai dan menjadi 4-0 skor sementara untuk tim Paper Rex memperjauh ketertinggalan, memperjauh ke poin lebih tepatnya dari tim Paper Rex terhadap tim Global Esports.
Ya, dan kali ini wah ini sulit banget ya, justru menjadi map yang menjadi pilihan untuk teman-teman dari Global Esports. Mereka belum bisa ngedapetin jawaban gimana caranya dapetin 1 poin dulu deh, setidaknya dapetin 1 poin. Dan kita belum melihat ada strategi yang berubah juga dari teman-teman Global Esports. Mereka masih dengan cukup pasif Force. menunggu. Oh, tapi mereka mau force. Oke, beberapa player force ya sepertinya. Dan Kappa masih dengan singernya, dan kalau kita lihat skill sekali ini mencoba untuk masuk. Eskarozi dia sekali masuk aja Tailwind itu langsung ditemukan oleh seorang Mindfreak, dan bahkan ada satu showstopper ke arah seorang Golu, dan kali ini Jingnya what? Oh, oke. Ternyata Mindfreak yang Mindfreak. langsung membackup dengan cukup baik. 3 poin kill dia dapatkan oleh seorang Mindfreak kali ini, dan membuat Hell Ranger yang langsung ditumbangkan juga di area midnya, Rere. Cukup cepat untuk round Yes. kelima kita. Oke, 5-0 tanpa balas. Kita lihat dari segi kill pun nampaknya pemain-pemain dari tim Global Esports sedang dalam kesulitan juga, dan oke, mereka melakukan buy. Tadi mereka berarti melakukan half buy. Jadi untuk round sekarang mereka melakukan buy. Kita lihat beberapa utility-nya pun cukup lumayan komplit. Ada Cosmic Divide juga, 3 ultimate sekarang. Sepertinya bakalan coba untuk ke arah side B. Tapi Jing sudah mulai memanteki, dan juga ada Viper Pit akan terpick. Nampaknya itu adalah pick polos, tapi berhasil dihabisi tadi oleh seorang Eskarosi Forsaken yang harus tumbang. Dan kita lihat Jing akan coba untuk melakukan pick lagi. Rolling Thunder pun sudah siap untuk dikeluarkan. Apakah ini waktunya untuk mengeluarkan Rolling Thunder tersebut? Tapi untuk sekarang sepertinya mereka melakukan split strategi dari tim Global Esports, dan ada Trapwire yang berhasil dihancurkan juga. Otomatis informasi sudah masuk ke arah Haven A, di mana skill melemparkan satu penshell ke arah City. Dan Benkai, kita lihat akan coba untuk lebih sabar lagi, tapi untungnya Davai mampu untuk mendapatkan seorang Eskarosi, dan mulai masuk dari seorang Benkai mendapatkan satu playernya. Ada Aftershock terus melakukan pick, dan skill mampu untuk mendapatkan kill tersebut. 3 lawan 3 sekarang posisinya. Memang ada Viper Speed dan juga Snakebite langsung dikeluarkan juga. Retake akan dilakukan dari seorang Davai. Kan kita lihat sudah Potion Cloud juga langsung di pop up. Nebula pun langsung di pop up. Ada Showstopper ditambah dengan adanya Fortline berhasil. Oh my god, harus ditukar oleh dirinya sendiri. Itu adalah kill yang sangat-sangat baik, tapi it's okay. 1-1, dan Neural Tap langsung dikeluarkan juga. Hell Ranger udah ketahuan posisinya. Davai berhasil mendapatkan seorang kapal tersisa. Hell Ranger yang sudah ketahuan posisinya dan berhasil didapatkan oleh seorang Mindfreak, menjadi 6-0 tentunya untuk tim PaperX. Wow, ini makin nggak bisa dikejar lagi karena poin ketertinggalannya pasti bakal makin jauh juga ya, 6-0. Dan Global Esports caranya mereka untuk benar-benar dapetin 1 poin, karena memang sebenarnya kalau menurut gue juga ya, ini mereka untuk aimnya memang PaperX tajam-tajam banget sih, dan langsung ada time out. Memang itu hal yang dibutuhkan banget oleh teman-teman dari Global Esports tentunya dalam melanjuti tentunya untuk round kita yang ke-7, karena mereka belum dapetin 1 poin sama sekali nih, Re. Tentunya mereka perlu banget diskusi, evaluasi salahnya di mana, dan gimana caranya mereka untuk memaksimalkan aim yang mereka punya. Karena memang sebenarnya dari PaperX mereka pun dari sisi defender mereka jauh lebih siap tentunya untuk posisi-posisi yang sudah ditempati oleh beberapa pemain dari PaperX sendiri. Dan itu yang membuat teman-teman dari Global Esports pun ketika mereka mau masuk, beberapa utility yang sudah dipakai pun nggak sanggup gitu loh untuk menumbangkan beberapa pemain dari PaperX yang tadi aku bilang posisinya tuh udah siap banget ketika mereka mau jaga side-nya. Oke, dan ini dia 6-0 juga, dan Global Esports dari segi ekonomi sebenarnya mereka bisa untuk melakukan force buy dari beberapa playernya, tapi mungkinkah akan menjadi half buy? Dan karena memang ada Blast-Storm juga, jadi menurut gua half buy yang lebih oke dari Global Esports dibandingkan untuk melakukan force buy. Jadi kita lihat pemain-pemain dari tim PaperX pun sudah siap untuk menyambut pemain-pemain dari tim Global Esports. Dan dari segi minimap sepertinya akan ada split strategi 2-1-2. Strategi yang dilakukan oleh tim Global Esports, dan sudah ada setup yang akan dilakukan. Oh, ternyata
nyangkut, enggak pas posisinya. Harusnya nyangkut nah, itu baru bener. Tapi Forsaken di sisi lain berhasil mendapatkan kill, begitu sangat percaya diri. SK Rossi berhasil mendapatkan kill terhadap seorang Davai. Kepalanya pun harus pecah di tangan seorang SK Rossi. Tapi flashnya langsung di pop up juga. Jing menjadi korban kedua dari kunai seorang SK Rossi. 4 lawan 3 sekarang Momochan. Iya, kali ini dari teman-teman Global Esports mereka mencoba untuk melakukan rotasi terlebih dahulu sepertinya. Masih bermain dengan cukup pasif dan Benkai masih menjaga angle di area ARM-nya. Ngelihat mungkin ada satu pemain yang sudah diketahui posisinya yaitu Golu yang benar-benar sabar juga ini dari kedua pemain dari kedua tim. Sementara ada fan-nya sudah mulai coba dikuasai oleh seorang Skills. Dan Benkai harus benar-benar bersiap-siap. Mindfreak pun mencoba untuk memberikan backup dari area screen kali ini. Tapi ternyata dari Benkai kena sedikit fault line dari seorang Kappa. Ada satu face cam. Spy cam yang coba untuk diaktifkan oleh seorang Mindfreak. Tapi Benkai menjaga di sisi rafter. Ada star yang ditaruh dan bahkan kalau kita lihat dari Skills ternyata sudah mulai masuk dan bahkan timingnya benar-benar kurang bagus banget. Spike-nya drop di sini dan bahkan Mindfreak masih bisa ngedapetin 2 kepala dari pemain Global Esports sendiri. Dan butuh waktu yang cukup, tapi ternyata kali ini dari Golu masih bisa menumbangkan Mindfreak dan ditukarkan dengan cukup cepat oleh seorang Forsaken. 7-0 di round kita yang ke-7 tadi, Re. Yes, dan ini dia 7-0 skor sementara. Oke, semakin menarik pertandingan hari ini tentunya di match terakhir dan lebih milih untuk melakukan force. Jadi sepertinya kita lihat juga dari seorang SK Rossi memilih untuk membeli operator. Oke, ini menarik. Di mana SK Rossi menggunakan operator, apakah akan bisa untuk menculik satu demi satu pemain dari tim Rex dan sudah melakukan pick ditambah dengan adanya fault line tadi yang sudah di pop up. Tapi sudah ada Cyber Cam tadi yang men-tag seorang Kappa. Jadi pemain-pemain dari tim Global Esports pun akan lebih bermain sabar lagi. Menggunakan skema sepertinya lagi-lagi. Tapi untuk sekarang 2-1. Dimana 2 player masih mencoba untuk melakukan kontes di arah side A-nya. Mid-nya 2 juga. SK Rossi-nya 1 di arah B lobby. Dan oke, nampaknya terkena timing tadi Momochan. Iya, timingnya bener-bener pas banget dan Golu kali ini mau gak mau dia harus menghancurkan satu bombot dari seorang Jing kali ini dan tripwire-nya pun hancur dari seorang Golu. Skills mencoba untuk masuk perlahan demi pasti dengan true nebulanya kah akan di enggak, sepertinya mereka bakal coba untuk nahan terlebih dahulu nebulanya sampai habis dan udah ada Benkai juga yang mencoba untuk menunggu di area Rafter ternyata nggak mau dipaksa, Re. Dan ternyata Jing yang sudah bersiap di area fan-nya dan bahkan ngedapetin 2 pemain dari teman-teman Global Esports sendiri. Sementara di sisi lain, Mindfreak bersama Forsaken langsung menumbangkan Kappa dan juga SK Rossi membuat Golu sendirian berjuang di area mailbox-nya. Forsaken udah menunggu, tapi ternyata timing dari Forsaken masih bisa ditumbangkan oleh seorang Golu. Benkai udah siap dan bahkan Davai yang harus mengakhiri hidup dari seorang Golu di round kita yang ke-8. 8-0 dan ini benar-benar bahaya banget, Ra. Ini kalau sampai switching side 12-0 aku bingung sih, Re. Oke. Jadi kita lihat pemain-pemain dari tim Global Esports sekali lagi akan melakukan force atau mungkin half buy. Tapi dilihat dari segi ekonominya mereka akan half buy lagi karena beberapa playernya nggak ada di kredit sekitar 4.000-an. Karena 4.000 itu udah hal yang paling mentok menurut gue untuk membeli beberapa utility, Arsenal, Vandal, Phantom, dan juga Shield. Jadi mereka memilih untuk melakukan Ikaron kembali. Tapi sudah ada flash yang di pop up juga. Mindfreak akan menarik mundur. Trapwire pun sudah berhasil dihancurkan. Dan terus smoke mulai dilakukan juga. Kita lihat Golu masih mencoba untuk menahan. Trapwire sudah dipasang. Tapi itu dipasang di depan komuk dari salah satu player Davai. Yes, langsung berhasil diamankan. Dia nggak bakalan expect bahwa bakalan ada Davai yang melakukan push. Karena Trapwire-nya tadi dia ngira bakalan ada
posisi yang nggak bakalan tembus juga. Tapi kita lihat pemain-pemain dari tim Global Esports mulai melakukan rotasi demi rotasinya. Dengan Spectre-Spectre-nya kita lihat juga pemain-pemain dari tim Global Esports mulai masuk arah kiri sana. Jing mampu untuk mendapatkan kill, langsung lakukan shuttle dan berhasil mendapatkan kill tersebut dari seorang Jing. Sembari loncat, sudah ada informasi masuk, Penshell langsung dikeluarkan juga. Tapi Forsaken mampu untuk mendapatkan 2 headshot sekaligus 9-0 tanpa balas. PeperX semakin jauh untuk memperjauh gap point terhadap tim Global Esports. Itu si Jing bisa gitu ya, dia turun dari Heaven langsung ngedapetin kapanya di area Hell. Itu sebenarnya kayak 360 ya bagus banget sih dari seorang Jing sendiri. Dan 9-0 kali ini belum ada satu poin yang bisa didapatkan oleh teman-teman dari Global Esports sendiri. Dari seorang Benkai kali ini bakal coba untuk menjaga di area Heaven-nya, menaruh beberapa star juga. Dan sudah ada toxic screen juga dari seorang Davai kali ini. Sudah ada Nebula yang di pop up. Dan ada flashpoint kali ini SK Rozi mencoba untuk masuk, tapi Wong harus menghancurkan bot terlebih dahulu. Tapi ternyata Jing masih bisa menemukan seorang Rozi. Forsaken pun ngedapetin 2. Terus ada smoke dan bahkan Davai bersama dengan Benkai langsung menutup poin yang ke-10 lagi untuk teman-teman dari PeperX. Wow, what is going on? Ini Global Esports gimana caranya? Mereka sama sekali nggak dikasih sentuh ke arah side-nya sama sekali loh, Re. Yes, betul-betul. Dan memang dari tim Global Esports benar-benar buntu sekali, sulit sekali untuk menembus pertahanan dari tim PeperX. 10-0. Kalau kita lihat sekarang, PeperX sudah benar-benar dalam performa yang terbaiknya juga. Tapi Global Esports nampaknya sedang dalam kesulitan juga. Mereka melakukan force buy untuk saat ini. Skarosi sudah ada Gravity Well juga. Tapi kita lihat Trapwire ada di depan muka dari seorang Skarosi. Bisa saja diloncatin. Jadi ada flash yang langsung connect. Oke, 0 comment langsung dikeluarkan juga untuk menonaktifkan skill-skill dari pemain-pemain Global Esports. Iya, dan kali ini dari teman-teman Global Esports mereka mencoba untuk masuk melewati. Tapi ternyata Mind Freak yang masih bisa ditumbangkan dan di side-nya bisa aku bilang bisa dibilang kayak ini cukup bebas gitu loh buat teman-teman dari Global Esports, tapi ternyata Benkai jawab semuanya dan langsung menumbangkan teman-teman dari Global Esports, membuat spike-nya harus drop dan masih bisa diamankan poin ke-11 untuk teman-teman dari PeperX. Aku tadi pikir kayak oke, mungkin Global Esports mereka habis numbangin Mind Freak mereka bisa dapetin plan spike-nya di area B, tapi ternyata tidak semudah itu, Rere Bredel. Yes, 11-0. Ini bukan angka yang baik untuk Global Esports. Butuh 1 poin lagi untuk menyempurnakan di first half. Tapi apakah nanti di switching side akan menjadi comeback untuk tim Global Esports? Jadi kita akan saksikan sebentar lagi teman-teman semua. Dan sudah ada 1 kill yang sangat cepat didapatkan oleh SK Rosi, langsung melakukan. Oke, 1 kill dapatkan Benkai, dapatkan Sate, dan sudah ada Rolling Thunder ditambah dengan Natural Ref langsung dikeluarkan juga Benkai. Sudah terkena informasinya tapi ada flash. Oke, 1 kill sudah dapatkan Benkai, ganti dengan pistolnya, tapi quad kill didapatkan oleh seorang Benkai, tapi tidak untuk ace dari seorang Benkai. Jing langsung melakukan wallbang terhadap seorang Golu. Tersisa 1 angka untuk tim PeperX memenangkan map yang kedua dan lolos ke babak berikutnya. 12-0, oh my god, ini Global Esports mereka justru gak dapetin momentum di map pilihan mereka sendiri, Re. Gak dapetin momentum, gak dapetin poin, dan bahkan ini sulit banget buat teman-teman dari Global Esports tentunya. Kalau PeperX langsung bisa mengamankan pistolan, berarti ini sulit banget sih buat Global Esports. Mereka chance-nya untuk comeback mungkin hampir tipis banget ya, Raya. Yes, tapi semuanya bisa saja terjadi kalau memang Dewi Fortuna berada dari tim Global Esports. Dan Satchel langsung dilakukan oleh seorang Jing. Tapi untungnya ada Gravity Well juga yang menghentikan langkah dari seorang Jing. Lemparkan boombotnya. Dan sudah ada Cybercam yang berhasil dihancurkan, tapi Golu langsung melakukan pick terhadap Jing.
Tapi sisi lain memang tadi Forsaken mendapatkan seorang Escarosi melakukan pick terus, nampaknya sudah ada flash dan ada satu Cyber Catch akan langsung ditabrak oleh seorang Davai, tapi Kappa untungnya melakukan reflect dengan sangat cepat mengganti dengan Ghostnya. Kappa masih ada flash dan juga aftershock. 3 lawan 3, Mindfreak di sisi lain mampu untuk mendapatkan kill. Planting dilakukan juga. 2 melawan 3, Mindfreak sudah mantekin area Heaven-nya juga. 2 player dari arah Heaven. Dan kita lihat sekarang Mindfreak sudah mendapatkan informasi juga. 1 player sudah terlihat, tapi Mindfreak harus tumbang. Agak sedikit wave. Nampaknya masih 2 lawan 2, Fault Line langsung di pop up juga. Forsaken, Penshell pun sudah di pop up tadi oleh seorang skill. Dan Boombot nampaknya melewati seorang Forsaken saja. Tidak terkena info dan Benkai berhasil mendapatkan kill. Dan yes, map kedua dimenangkan oleh tim PaperX dan PaperX lolos ke babak berikutnya. 13-0 Ray, itu poin yang